belajar di madrasah kaligrafi, jawablah salam dengan semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta Dewan Juri semua yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan menuju kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang yang beriman, karena tak ada sedetik pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, dan mata kita melihat betapa besar dan banyaknya nikmat Allah, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat mata maupun yang tak terlihat, yang hanya bisa dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syahril dengan tema mensyukuri nikmat Allah. Andai kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha
pengampun, Maha Penyayang. Begitu besar dan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita hanya dapat memuji dengan syukur, mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfungsikan kenikmatan itu menurut apa yang dikehendakinya dan beribadah kepadanya. Ungkapan rasa syukur menjadi begitu penting yang harus senantiasa ditumbuhkan dan dijaga dalam diri. Karena dengan bersyukur, kita akan selalu ingat kepada yang memberi, serta untuk apa seharusnya kenikmatan itu digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa sungguh Allah akan menambah nikmat kepada orang yang mau mensyukuri nikmat Allah. Sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tak mau bersyukur kepada Allah. Apalagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Dan sedikit pun Tuhan tidak akan mengambil keuntungan dan tidak pula mendapat kerugian dari sikap hambanya, apakah dia bersyukur atau bahkan justru sebaliknya. Oleh sebab itu, sebagai makhluk yang daim, kita harus pandai-pandai dalam bersyukur, Mengabdi serta beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepadanya, serta menjalankan kewajiban sebagai hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa Padahal mereka tidak diperintah kecuali menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang
melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Dengan begitu, perasaan syukur itu tumbuh secara dalam, yang selanjutnya akan merefleksi pada tingkat kematangan ritual dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dengan ini dapat kita simpulkan, sebagai makhluk ciptaan Allah, marilah kita terus-menerus berusaha mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan seoptimal mungkin. Kita gunakan umur kita, harta benda kita, kesehatan dan kemampuan yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah. Bersyukur yang benar sesuai dengan fungsi dan tujuan nikmat itu diberikan, yaitu untuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Secara tegas, Allah memberikan jaminan dengan memberikan tambahan anugerah dan kenikmatan yang lebih baik, serta kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Demikianlah ungkapan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita benar-benar menjadi muslim yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga Dia akan menambah nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya.